Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Umahat yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga umahat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Uma Sylvia Yulianti dari Taut Sahabat Quran Kemilau Sunnah Surabaya, Sekolah Program Tahfidz dan Tarbiyah khusus anak usia dini, sebagai host kajian hari ini. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan sesi kajian Sarah Umdatul Mar'ah di pertemuan keempat bersama Ustazah Niswa Khaira LC Hafizahullah. Sebelumnya, izinkan kami menyapa dahulu. Assalamualaikum Ustazah Niswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik dan sehat selalu Ustazah. Nah, Mufti, alhamdulillah. Semoga Anti dan teman-teman juga demikian. Amin, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, selanjutnya masuk ke sesi kajian. Kepada beliau Ustazah Niswa Khaira LC dipersilahkan. Baik, jazakallahu khairan atas waktunya. Kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, para hadirin, wali murid dan juga segenap teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat tabiin dan tabiut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Baik teman-teman sekalian, melanjutkan pembahasan kita yaitu Syarah Umdatul Mar'ah, yaitu 100 hadis yang berkaitan dengan masalah wanita. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-6. Benar teman-teman? Terakhir ke-5. Ada masih ingat catatannya? Baik. Yaitu kita lanjutkan hadis yang ke-6 dengan judul At-tafadulu wa tanafusu bainan nisa'i innama huwa fi sifati al-qasbiyah al-hamidah al-murtabitah biwadhifatil unsa la bil jamali wal anaqati. Ya, artinya adalah ya, yaitu berlomba
di antara saling berlomba di antara wanita itu diperbolehkan dalam sifat al-kasbiyah, yaitu sifat yang bisa diupayakan, ya, yaitu sifat yang diupayakan yang berkaitan dengan wadifah, yaitu dengan karakter wanita, bukan berlomba dalam penampilan dan juga kecantikan, begitu. Baik, jadi maknanya sifat itu akan ada dua. Ada yang sifat al-jibiliyah dan ada sifat al-kasbiyah. Sifat atau karakter itu ada dua, yaitu sifat bawaan, yaitu karakter sejak lahir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan seseorang ketika lahir itu memiliki karakter ini, sifatnya ini, karakter tabiat, sifat asli, bawaan dari lahir. Nah, sifat ini kadang diwarisi dari apa? Salah satu dari kedua orang tuanya, atau bisa diwarisi dari keluarga ayah atau keluarga ibu. Itu namanya jibili atau sifat al-jibiliyah, karakter bawaan. Kemudian yang kedua adalah sifat atau karakter yang bisa diupayakan. Ya, maksudnya apabila seseorang itu memiliki karakter yang tidak baik ketika lahir atau membawa sifat yang tidak baik, maka sifat yang tidak baik itu bisa dilawan atau diupayakan dengan membiasakan sifat lawannya, yaitu yang baik. Misal kadang seseorang memiliki karakter yang bakhil pelit misalnya. Nah, itu bawaan, bisa jadi bawaan Memang apa? Karakter dia adalah bakhil. Maka ini bisa diupayakan, bakhil itu bisa dihilangkan dengan membiasakan apa? Untuk melakukan sifat dermawan. Nah, itu maknanya sifat yang diupayakan dalam hal-hal yang baik yang bisa diupayakan, bukan berlomba dalam penampilan dan kecantikan. Baik, kita baca hadisnya, teman-teman. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khairun nisa'in rakibna al-ibila, sebaik-baik wanita mereka adalah yang menaiki onta. Al-ibil itu onta. Sebaik-baik wanita orang Quraisy adalah mereka yang paling menyayangi anaknya. Ahnahu, mereka sangat menyayangi anaknya ketika anaknya masih kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, dan senantiasa menjaga suaminya ketika suaminya berada di sampingnya. Ar'ahu riayat, jadi selalu menjaga hak-haknya, menunaikan kewajiban dia sebagai seorang istri sebaik-baiknya ketika suaminya ada di sampingnya. Nah, ini hadisnya. Taib, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian berikutnya yaitu minal fawaid al-muta'alliqatu bi maudhu'il hadisi. Faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam li salihati min nisa'i Quraisyin. Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada wanita-wanita solihah dari kabilah Quraisy. Ya. Jadi Quraisy itu adalah suku ya, suku yang ada di tanah Arab. Dan Quraisy itu adalah sukunya Nabi. Jadi Nabi itu berasal dari suku Quraisy karena selain Quraisy, suku-suku di Arab itu banyak. Nah, suku Quraisy ini ya, terkenal atau masyhur dengan kabilah yang terbaik ya. Kabilah yang paling apa? Yang paling baik atau yang paling terhormat itu adalah suku Quraisy. Dan wanita-wanitanya itu terkenal dengan wanita yang penyayang terhadap anak-anaknya, terhadap suami mereka. Mereka sangat mengabdi, sangat tunduk kepada suami-suami mereka. Nah, itulah ciri khas apa? Ciri khas wanita Quraisy. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji di dalam hadis ini. Ya, salihun nisa'i Quraisyin. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang paling menyayangi anak-anak mereka, ya. Dan ketika suaminya berada di sampingnya, mereka sangat menjaga, ya, hak-hak suaminya dan mereka juga menunaikan kewajibannya. Baik, itu faidah yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, sababu sana'in nabi ala nisa'i Quraisyin tahallihinna bisifataini. Ya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji terhadap wanita-wanita Quraisy karena mereka berperangai dengan dua sifat, ya, dua sifat yang sangat indah. Yang pertama yaitu sifat yang berkaitan dengan anak-anak. Yang kedua sifat yang berkaitan dengan suami. Nah, ini sebabnya, ya. Kenapa Nabi memuji wanita Quraisy? Karena mereka memiliki dua karakter. Ya, jadi karakter yang pertama, karena mereka menyayangi anak-anak mereka. Kemudian sifat atau karakter yang kedua, karena mereka berbuat baik kepada suami. Nah, itu pelajaran yang kedua. Kemudian berikutnya pelajaran yang ketiga yaitu al-khoslatu al-ula. Perangai yang pertama disebutkan di sini al-hunuwu alal aulad. Al-hunu itu adalah penyayang. Ya, penyayang terhadap anak-anak mereka. Yang dimaksud penyayang di sini adalah para wanita ini mereka sangat berupaya untuk mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, wal mutafarrighatu lidzalik. Dan mereka fokus mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, tidak dibiarkan terbengkalai atau tidak dibiarkan dalam pengasuhan orang lain. Karena ibunya sendiri yang fokus meluangkan sebagian besar waktunya untuk anak-anak mereka. Terutama apabila anak-anak mereka itu sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Berarti kan apa? Wanita-wanita ini menjadi orang tua tunggal, ya, single parent, menjadi seorang ibu dalam satu waktu sekaligus menjadi seorang ayah. Maka mereka apa? Mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Sampai apa? Membiarkan dirinya menjanda sepanjang masa, ya, dan tidak menikah demi membesarkan anak-anak mereka. Nah, ini
karakter yang pertama, ya, wanita yang fokus membesarkan anak-anak mereka, tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain, terutama apabila suaminya meninggal, mereka rela tidak menikah demi membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Kemudian yang keempat, dan perangai yang kedua, jadi ini dibuat per nomor ya, wal khoslatu tsaniyah. Dan perangai yang kedua yaitu riayatuz zauj. Yaitu mereka menjaga suaminya. Ya. Maksudnya riayah? Menjaga atau memelihara, yaitu dengan menunaikan ya kewajibannya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya, ya, menjaga kehormatannya dan berbuat baik kepada suaminya, kemudian membelanjakan uang nafkahnya dengan sebaik-baiknya, ya, dan dia mampu mengatur dan menata rumahnya, ya, mengatur dan menata rumah suaminya dengan sebaik-baiknya. Ini sifat yang kedua yang berkaitan dengan suami. Dia tunaikan kewajibannya kepada suaminya, ya, hak-haknya dipenuhi, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian dia amanah dalam membelanjakan uang nafkah suami, dan dia juga pandai mengatur dan menata rumah. Nah, ini ya, dua karakter atau dua sifat yang dimiliki oleh wanita Quraisy. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji di dalam hadis ini. Nah, itu hadis yang keenam ya. Jadi faidah atau pelajaran yang bisa diambil ada 4 poin. Kemudian berikutnya yaitu hadis yang ketujuh, ya. Hadis yang ketujuh judulnya adalah anti tamliki adawati sa'adatir rajuli. Ya, artinya engkau wanita memiliki alat untuk membahagiakan suami. Ya, untuk membahagiakan suami atau membahagiakan laki-laki. Ya. Jadi kita sendiri dalam diri kita itu ada alat. Ada sebab yang bisa membuat suami itu bahagia. Kita baca hadisnya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ayyun nisa'i khairun. Siapakah wanita yang paling baik itu? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang baik itu adalah apabila dilihat oleh suaminya, ya, maka dia menyenangkan. Tasurruhu. Apabila suaminya melihatnya itu, suaminya senang. Yang menyenangkan suaminya apabila dilihat itu. Wa tuti'uhu idza amar. Dan yang kedua adalah yang mentaati suaminya apabila diperintah. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Dan dia tidak menyelisihi suaminya, baik pada dirinya maupun pada hartanya, apabila
ya suaminya itu tidak suka, ya. Taib. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Bagaimana kita sebagai seorang istri dengan apa yang kita miliki itu bisa membuat suami bahagia. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, yaitu faidah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yaitu yang pertama, faidah atau pelajaran yang pertama adalah bayanu sifati khairin nisa. Penjelasan tentang sifat, ya, sifat yang dimiliki oleh wanita yang baik, ya. Penjelasan tentang apa sifat yang dimiliki oleh wanita yang baik, yaitu apa? Walati yambagi alal mar'ati, yang selayaknya bagi seorang wanita itu untuk bersifat dan berperangai dengan sifat tersebut. Jadi sifatnya kan sudah diterangkan oleh Nabi, ya. Bagaimana karakter wanita yang salihah itu, wanita yang baik itu seperti apa. Nah kita, ya, maka kewajiban kita adalah apa? Ya, berupaya untuk memiliki sifat tersebut agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asifatul ula, sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama yang dimiliki oleh wanita agar bisa membahagiakan suaminya. Yang pertama yaitu al-jamalu. Al-jamal yaitu kecantikan. Ya, jadi kecantikannya itu bisa apa? Membahagiakan suaminya. Wa huwa fitriyun wa muktasabun. Dan kecantikan itu bisa apa? Bisa fitri, fitri itu bawaan. Ya, memang dia sejak lahir cantik begitu. Jadi bawaan, entah itu keturunan dari ayahnya atau keturunan dari ibunya atau kakek neneknya, paman bibi. Nah, ini berpengaruh karena gen, ya, satu gen atau satu wadah. Itu biasanya saling apa? Berkaitan. Nah, kecantikan juga bisa muktasab. Muktasab itu bisa diperoleh, bisa dicari. Yang awalnya tidak cantik, kalau dirawat, ya, dia rajin mandi, membersihkan diri, memakai bedak, maka bisa menjadi apa? Cantik. Itu. Jadi, cantik itu apa ya? Eh, yaitu apa? Nisbi. Nisbi itu ya tergantung gitu. Masing-masing. Ada yang cantik itu memang mutafak. Mutafak itu cantik. Memang semua orang kalau lihat dia memang bilang cantik, ya. Berarti ini apa? Bisa jadi karena fitri itu memang sejak lahir. Ada yang mengatakan, sebagian ada yang mengatakan cantik, ada yang mengatakan tidak. Jadi relatif, ya, relatif. Atau apa? Cantik itu bisa di, dibuat begitu. Yaitu dengan apa? Tadi rajin merawat diri, rajin mandi, pakaiannya yang bagus-bagus sehingga nampak indah. Falmar'atu al-mamdudah hiya, maka wanita yang terpuji itu adalah wanita yang bersemangat, ya, berupaya, ya, untuk ala jamaliha, yaitu berusaha untuk selalu tampil cantik, ya, berupaya. Ketika dilihat oleh suaminya itu nampak seindah mungkin dan tidaklah
suaminya melihat dia kecuali dalam keadaan yang bagus atau dalam keadaan yang paling indah. Nah, itu pelajaran atau faidah yang kedua. Kemudian faidah yang ketiga adalah yadkhulu fi qawlihi tasurruhu idza nadhara. Dan masuk dalam hadis ini juga yaitu apa? Wanita yang menyenangkan suaminya apabila dilihat. Ya, wanita yang menyenangkan suaminya apabila dilihat oleh suaminya, maknanya ini bisa dengan apa? Menampakkan wajah yang berseri-seri. Ya, selalu tampak ceria, senyum, bahagia, ya, tidak cemberut, tidak kusam, begitu. Nah, ini masuk juga apa? Menyenangkan. Meskipun cantik, tapi apa? Selalu cemberut, selalu bermuka masam. Ya, tidak menyenangkan. Tapi kalau wajahnya biasa, pas-pasan begitu ya. Tapi dia punya keistimewaan yaitu apa? Akhlaknya bagus ya. Tidak pernah bermuka masam di depan suaminya. Selalu menampakkan keridhaan. Maka akan nampak apa? Akan nampak cantik. Nah, itu maknanya. Termasuk juga ya yang menyenangkan apabila dipandang adalah nadzafatul badan. Dia memperhatikan kebersihan badannya, ya. Dia memperhatikan kebersihan apa? Fisiknya. Kemudian yang ketiga, yang termasuk dalam kategori menyenangkan apabila dipandang adalah tibur roiha, yaitu memiliki bau yang wangi. Jadi dia tidak membiarkan badannya itu apa mengeluarkan bau keringat ya, selalu dijaga. Kemudian berikutnya yang keempat yang termasuk dalam makna menyenangkan apabila dipandang adalah al-inayatu bi ibrazi mafatiniha, yaitu berupaya untuk menampakkan apa ya ya keindahannya. Mafatin itu tempat-tempat fitnah, ya keindahan yang ada pada dirinya, ya berusaha apa ditampakkan kepada suaminya. Kemudian yang kelima yang termasuk makna atau yang termasuk dalam makna menyenangkan apabila dipandang yaitu husnustiyari al-libas wa tansikihi. Dia pandai memilih apa baju. Dia pandai memilih apa pakaian untuk dipakai dan menyesuaikan, ya, dan menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan apa dirinya. Maksudnya memperhatikan ya dalam segi warna yang cocok, ya, ukuran yang pas, tidak kedodoran, kan begitu. Baik, mohon maaf, yang mic-nya bunyi, tolong dimatikan. Nah, kemudian berikutnya, faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-7 ini, yaitu yang keempat, asani atau lizaut. Karakter yang kedua, ya, yang bisa membahagiakan suami adalah mentaati atau lizaut, yaitu mentaati suaminya, ya. Tetapi maksudnya di sini mentaati suami itu adalah ditakyid, dibatasi, yaitu taat dalam hal-hal yang ma'ruf saja. Ya, dalam hal-hal yang baik. Adapun tidak baik, maka seorang istri tidak wajib mentaati suami. Fatastajibu lil matalibihi bima yurdillah. Maka wanita itu bersegera
untuk memenuhi apa? Panggilan suaminya sesuai dengan keridhaan Allah. Maksudnya dalam hal-hal yang baik atau dalam hal-hal yang ketaatan. Tapi apabila suami memerintahkan dalam hal yang buruk atau tujuannya adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh taat kepada suami. Yang kelima, ya, faedah yang kelima yaitu suratul istijabati lahu idza da'aha li nafsihi, bersegera untuk memenuhi panggilan suami apabila suami memanggil dirinya. Ya, baik itu memanggil untuk keperluan, ya, satu keperluan atau meminta tolong atau memanggil untuk keperluan kebutuhan biologis. Ya, suami meminta apa? Dipenuhi haknya, ya, dengan melakukan hubungan biologis, maka wajib istri untuk mentaatinya kapanpun, dimanapun. Ya, wa in kunta ala tanur, meskipun engkau berada di atas kompor, maka wajib. Kan disebutkan di dalam hadis, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Ya, ya artinya apabila suami mengajak istrinya, ya, kemudian istrinya itu enggan untuk mendatanginya, maka malaikat akan melaknat istrinya sampai esok hari. Ya, jadi wajib mentaati ajakan suami agar kita tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berikutnya pelajaran yang keenam adalah yaitu i'anatuhu bil mali bil ma'ruf wa hasbi qudratihi, membantu seorang istri membantu suaminya dengan harta dengan cara yang ma'ruf dan sesuai dengan kemampuannya. Wal muhafadzatu ala malihi, dan dia pandai menjaga harta suaminya. Ini termasuk menyenangkan, ya, hal-hal yang menyenangkan atau yang disebutkan tadi di atas di awal judul, yaitu apa? Eh, kiat-kiat seorang istri membahagiakan suami, ya, tanpa bermodal yang tinggi, ya. Apa yang ada pada kita itu sudah bisa menjadi alat, ya, untuk membahagiakan suami. Kemudian berikutnya yang kelima. Faedah yang kelima yaitu suratul istijabati lahu idza da'aha li nafsihi. Itu suratul istijabati. Seorang istri bersegera memenuhi ajakan suaminya apabila suaminya memanggil dirinya. Jadi, ya, yang benar memang seperti itu. Kapanpun suami membutuhkan dia, maka dia apa? Siap selalu, ya, bersedia. Apabila memerintahkan, maka dia, ya, cepat mentaati suaminya. Kemudian berikutnya yaitu faedah yang keberapa, teman-teman? Tadi yang kelima sudah Yang ke-7. Tadi sudah ke-6, Ustazah. oh iya. Nah, afwan. Sekarang yang ketujuh, wujubu khidmati zauj. Kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya. Ya, jadi teman-teman, ini yang ketujuh, kewajiban seorang istri untuk melayani suami. Itu adalah konsekuensi, ya, konsekuensi bagi kita sebagai seorang istri. Apabila kita sudah menerima pinangan laki-laki dan kita siap setuju untuk menjadi istrinya, berarti apa? Kita siap untuk melakukan kewajiban di dalam rumah tangga.
Entah itu yang katanya istilahnya apa? Di rumah sendiri atau di apa namanya rumah suami kita jadi tukang cuci, jadi tukang masak, jadi babysitter ya, atau jadi babysitter atau apa namanya? Jadi tukang apa namanya? Tukang apa lagi semuanya? Ya itu memang resiko. Resiko apa? Risiko ketika menjadi seorang istri. Kalau kita tidak siap dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, maka jangan diterima di awal begitu. Jangan siap, jangan diterima laki-laki itu menjadi suami kita tanpa melihat suami kita itu baik atau tidak baik, karena kita sudah terikat dalam suatu ikatan pernikahan. Ya, apabila ikatan pernikahan antara suami istri itu masih utuh terikat, ya, belum ada lafaz cerai, maka hak dan kewajiban suami istri itu wajib ditunaikan. Karena apa? Kita sudah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga suami. Ketika dia siap untuk meminang seorang wanita menjadi istrinya, maka dia siap untuk apa namanya? Berpindah tanggung jawab, memikul tanggung jawab dari orang tua ke pundak dia. Ya, dia harus siap menanggung nafkahnya, mendidik, ya, kemudian apa namanya, mengajarkannya, ya, memberi makan, memberi pakaian, ya itu memang sudah apa? Tanggung jawab suami. Gitu. Oleh karena itu, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kisah seorang ayah yang ingin memaksa putrinya untuk menikah. Nah, sementara putrinya ini tidak mau, ya, aku tidak mau dipaksa menikah oleh orang tua saya sampai aku bertanya kepada Nabi tentang hak dan kewajiban suami istri atau kewajiban seorang wanita apabila dia sudah memiliki suami. Maka wanita ini bertanya atau orang tuanya dulu mengadu kepada Rasulullah, ya. Dia ingin menikahkan putrinya, tetapi putrinya enggan, tidak mau menikah. Ya, maka Nabi mengatakan kepada gadis tersebut, ati'i abaki, atilah ayahmu, wahai gadis, itu wallahi. Ya, maka gadis itu menjawab, demi Allah, aku tidak akan menikah sampai engkau menjelaskan kepadaku kewajiban seorang wanita terhadap suaminya apabila dia menikah. Maka Nabi menjawab, ya, haqqu zauj ala zaujatihi law anna bihi farhatun falahisatha ma'addat haqqahu. Hak seorang istri terhadap suaminya itu dimisalkan, diperumpamakan. Seandainya seorang suami itu memiliki luka atau borok yang bercampur dengan nanah dan darah, kemudian istri itu menjilati atau membersihkan, ya, lukanya suaminya itu dengan lidahnya, maka dia belum bisa menunaikan apa kewajiban suaminya, ya. Maka ketika mendengar jawabannya seperti itu, ketika wanita itu mendengar jawaban Nabi dengan jawaban yang seperti itu, maka wanita itu, demi Allah aku tidak akan menikah selamanya. Karena merasa apa berat, begitu takut tidak mampu menunaikan apa kewajibannya sebagai seorang istri. Maka setelah itu apa? Nabi mengatakan kepada para wali, ya, wahai para wali, kalian tidak boleh menikahkan putri-putri kalian sampai kalian meminta izin. Ya,
Dari dalil itu banyak sekali faedah atau pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah apa? Jadi wali tidak boleh memaksa putrinya untuk menikah. Ya, apabila putrinya sudah balik, sudah dewasa, ya bisa menimbang antara maslahat dan madarat, maka tidak boleh memaksa untuk menikah. Kecuali anak itu masih kecil, ya, dan belum bisa membedakan, memikirkan antara yang baik dan yang buruk, maka orang tua boleh memaksa anaknya, putrinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ketika menikahkan Aisyah, putrinya. Ketika itu masih kecil, ya, masih kecil, maka apa? Abu Bakar menikahkan dengan apa namanya, Rasulullah tanpa eh, meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, begitu. Baik, jadi itu tentang apa yang berkaitan dengan hadis apa tadi, yaitu tentang wanita itu memiliki alat, ya, alat-alat untuk membahagiakan suami. Nah, ini faidah yang ketujuh, yaitu kewajiban melayani suami. Ya, melayani suami itu seperti apa? Ya sesuai uruf, begitu. Sesuai uruf itu adalah sesuai adat. Karena tidak ada dalil secara terperinci, ya, yang menjelaskan melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya istri itu wajib membuatkan kopi di pagi hari, wajib memasak, wajib mencuci. Tidak ada. Kalau kita cari dalil secara terperinci tentang membuat kopi, memasak, ya, melipat baju, tidak ada. Tapi ya ketaatan istri atau seorang istri melayani suami itu kembali kepada adat istiadat masing-masing. Kalau memang ada suatu masyarakat, ya, wanita itu melayani atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu dengan memasak setiap hari, kemudian mencuci, melipat baju, maka itulah kewajiban dia. Ya, kewajiban apa? Kewajiban dia selain melayani dalam masalah biologis, begitu. Nah, ini masuk dalam apa? Makna melayani suami. Baik. Nah, itu hadis yang ketujuh. Kemudian berikutnya, teman-teman atau ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis yang ke-8. Ya. Hadis yang ke-8 yaitu judulnya La takuni sababan liduhulir rijali annar. Janganlah kamu menjadi sebab, para wanita maksudnya, janganlah kalian para wanita menjadi sebab laki-laki masuk ke dalam neraka. Sumatabu'i biismihim jami'an. Kemudian kalian apa? Ya, masuk terjerumus dalam dosa secara bersama-sama. Ya, jadi jangan sampai wanita itu menjadi sebab, ya, laki-laki melakukan perbuatan dosa. Sudah menjadi sebab, dia juga berdosa, laki-laki juga berdosa, sama-sama apa? Berdosa. Taib, kita baca hadisnya. Hadisnya yaitu An Usamah bin Zaidin, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
beliau mengatakan, ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nis. Baik, kita lanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya terhadap laki-laki, ya, daripada apa? Fitnahnya wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah, ya, setelahku yang paling berbahaya terhadap laki-laki melebihi apa? Wanita. Jadi fitnah yang paling besar terhadap laki-laki itu adalah apa? Wanita. Taib. Kemudian hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib minal fawaidi al-muta'alliqati bimaudu'il hadis. Sebentar, saya izin sebentar, teman-teman. Baik, kita lanjutkan, teman-teman. Jadi ini adalah hadis yang ke-8. Ya, yang ke-8 yaitu penjelasan tentang fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Kemudian berikutnya kita lanjutkan, yaitu minal fawaidi al-muta'alliqati bimaudu'il hadis. Faidah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, ya, pelajaran atau faidah yang pertama adalah ana adharra fitnatin ala rijali hiya al-mar'ah. Fitnah yang paling besar, ya, bagi laki-laki adalah wanita, ya. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Kelemahan laki-laki itu letaknya pada wanita, ya. Sehingga apa? Orang-orang orientalis, orang-orang kafir, mereka apabila menghancurkan Islam dengan cara berperang, mereka tetap kalah. Ya, meskipun mereka menang, kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Karena apa? Seorang muslim terbunuh dalam medan perang itu kemuliaan, bukan suatu kehinaan. Sehingga mereka tidak bisa menjatuhkan atau melemahkan orang Islam dari sisi ini. Sehingga apa? Mereka berkeyakinan, ya, berikanlah laki-laki itu, yaitu orang laki-laki dari kalangan muslim, berikan apa? Wanita dan 1 gelas anggur, 1 gelas homer, 1 gelas minuman keras. Maka dengan cara itu kalian bisa apa? Menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Nah itu, ya, musuh-musuh Islam itu sudah paham. Bahkan kisah yang paling nyata, ya, yang sangat terkenal,
Jadi ada seorang kakak ya, menitipkan adiknya yang perempuan karena kakaknya ini mau pergi ke medan perang. Maka dia menitipkan adiknya kepada seorang laki-laki yang solih, yang baik, yang dikenal baik agamanya. Tapi pada akhirnya karena saling seringnya berinteraksi antara adik yang dititipkan dengan orang solih itu, pada akhirnya terjadi perzinaan. Nah, begitu kuat ya, wanita itu menghancurkan laki-laki yang solih, ya, terfitnah karena syahwat. Nah, itu ya salah satu contoh bagaimana lemahnya laki-laki ketika dihadapkan dengan wanita. Faedah yang kedua adalah at-tahdzir minal iqtirabi min fitnatil mar'ah. Peringatan ya agar tidak mendekati fitnahnya wanita. Berarti apa? Tidak mendekati sebab-sebab ya menimbulkan fitnah. Seperti tidak terlalu sering berinteraksi dengan wanita, ya, atau wanita tidak terlalu sering berinteraksi dengan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram. Kemudian faidah yang ketiga, dararu fitnatil mar'ah. Bahaya fitnahnya wanita yang menimpa pada seorang laki-laki fidinihi wa dunyaha, ya, apalagi menimpa pada agama dan dunianya. Maksudnya apa? Wanita yang bisa menghancurkan laki-laki ya dalam agamanya, bahkan dunianya, ya, yang awalnya baik, salih, taat ibadah, salat, kemudian apa? Disebabkan karena wanita dia tidak salat, lupa kepada Allah. Maka ini musibah. Dan termasuk musibah juga adalah disebabkan karena wanita, maka dia pun dunianya hancur, ya. Entah itu pekerjaannya yang hilang, ya, atau kedudukannya, ya, atau hartanya, ya, disebabkan karena wanita, maka ini adalah musibah. Kemudian faidah yang keempat, yang bagi alal mar'ati antakuna ala hadrin syadidin. Maka selayaknya bagi wanita untuk ya berhati-hati terhadap fitnahnya laki-laki. Ya, fitnahnya laki, jadi sebaliknya. Wanita bisa memfitnah laki-laki, laki-laki juga bisa memfitnah wanita. Jadi kedua-duanya bisa menjadi penyebab. Tetapi yang paling besar adalah laki-laki yang terfitnah terhadap wanita. Ini yang paling sering terjadi. Adapun wanita terfitnah kepada laki-laki memang ada, tetapi itu sedikit jika dibandingkan dengan dari sisi laki-laki. Kemudian pelajaran yang kelima, al-iftitanu qad yakunu minal mar'ah. Fitnah ini terjadi kadang muncul dari seorang wanita ya terhadap laki-laki. Yang mana wanita ini sudah memiliki suami. Gitu. Qad yakunu minal mar'a allati tahillu lirrajuli kazaujah. Atau kadang bisa juga fitnah itu muncul dari wanita yang halal. Kalau tadi tidak halal ya, tidak ada hubungan mahram, jelas. Kadang juga fitnah itu muncul dari istri, wanita yang halal dengan dia. Ya, maksudnya bagaimana? Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran ya, innama amwalukum wa azwajukum wa auladukum fitnah. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya hartamu, istri dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Maksudnya, dengan keberadaan istri, anak, dan
mereka ya harta itu bisa menghalangi kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mau seorang suami mau bersedekah kemudian apa, lihat istrinya butuh ini butuh itu, lihat anaknya butuh ini butuh itu, jadi dia bimbang antara kebutuhan istri, kebutuhan anak, kebutuhan keluarga, atau berinfak ya. Nah, ini termasuk dalam kategori apa? Fitnah. Kemudian tabu'ur rijali alal maili lin nisa. Karakter laki-laki itu mudah sekali tertarik kepada wanita ya. Jadi karakter laki-laki, tabiatnya laki-laki itu sangat mudah apa? Tertarik kepada apa? Wanita, sehingga apa? Fitnahnya sangat besar. Yang ketujuh, al-iftitanu birrijali bin nisa laisa lahu sinnun. Munculnya fitnah antara laki-laki itu tidak dibatasi oleh usia tertentu. Ya, baik muda, tua, ya tetap bisa terjadi fitnah. Ya, yang wanita lebih tua, kemudian terfitnah kepada laki-laki yang lebih muda atau sebaliknya ya, laki-laki yang tua terfitnah kepada wanita yang lebih muda. Jadi tidak ada batasan. Yang penting adanya ketertarikan antara lawan jenis tanpa melihat usia. Kemudian pelajaran yang kedelapan, inna maka natil mar'atu adaru fitnatan ala rijal. Yang dimaksud dengan bahwasanya wanita itu adalah makhluk yang paling berbahaya terhadap laki-laki apabila bisa merusak agamanya. Kalau hanya masih merusak dunia itu belum berbahaya. Karena dunia apabila hilang itu bisa dicari. Tapi yang musibah adalah apabila agamanya yang rusak ya. Sejak kenal dengan wanita itu misalnya, dia jarang salat ya, kemudian akhlaknya menjadi tidak baik, berarti kan apa? Terfitnah ya. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, idhamul ismi atau admul ismi alladhi yaqa'u alal mar'ah bisababi hadhil fitnah ya. Besarnya dosa orang yang terfitnah dengan wanita ya, orang yang yaqa alal mar'ah yaitu apa, tertarik kepada wanita disebabkan karena terfitnah sehingga menyebabkan wanita itu termasuk penghuni neraka yang paling banyak karena mereka lah yang menjadi sebab ya, sebab munculnya fitnah atau sebab seorang laki-laki itu melakukan kemaksiatan disebabkan karena wanita, sehingga wanita itu apa, lebih banyak penghuni neraka. Baik teman-teman sekalian, demikian yang bisa kita pelajari pada sore hari ini, yaitu kita sampai pada hadis yang ke-8. Ya, semoga bermanfaat dan apa yang kita pelajari kita dimudahkan untuk memahaminya. Demikian yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan ya atau ada penjelasan kami yang belum jelas, maka kami persilakan untuk bertanya. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Insya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustazah atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pemahat yang memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui kolom komentar maupun fitur raise hand, kemudian disampaikan melalui audio.
Afwan Ustazah, ada pertanyaan. Ana izin bacakan pertanyaannya. Baik, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustazah. Yang oh, Bismillah, izin bertanya Ustazah Hafizullah yang semoga selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustazah, izin bertanya. Jika seorang istri mengajukan khulu ke suami atau status pernikahan tidak terdaftar pemerintah, jika suami tidak mau, itu hukumnya apa? Masih sah sebagai istri? Kak Ustazah, Afwan Jazakallahu khairan. Baik. Jadi, insya Allah jelas teman-teman ya. Apabila seorang istri mengajukan hulu, hulu itu berarti permohonan pemutusan akad pernikahan dari pihak istri ya. Jadi istri minta cerai ya terhadap suami dan suami tidak mengabulkan, tidak mau. Maka apakah masih menjadi apa? eh, ada hubungan suami istri? Nah, kalau suami tidak mau menceraikan berarti apa? Belum terputus. Tetapi Islam memberikan solusi kalau memang suami tidak mau menceraikan, maka wanita diberi izin untuk mendatangi hakim. Ya, mendatangi hakim kalau dalam negara kita itu kantor urusan agama yang mereka berwenang untuk mengurusi akad pernikahan. Maka kita datangi. Kita mengadu kepada hakim dan kita sampaikan alasan kita kenapa minta diceraikan. Maka nanti hakim akan apa? Memisahkan ya suami istri. Nah, kalau sudah hakim memisahkan maka sudah suami ya tidak punya hak begitu. Tidak punya hak untuk menahan istrinya. Maka dia harus menceraikan. Kalau nggak mau maka apa? Hakim yang menceraikan nanti yang memisah, yang memberi apa istilahnya surat ya bukti kalau pernikahan ini sudah terputus. Nah, tadi kan ditanya seperti itu. Nah, masalahnya tadi pernikahannya tidak terdaftar ya. Berarti dalam bahasa kita pernikahan apa? Siri. Benar? Nah, kalau pernikahan siri itu berarti pernikahan yang tidak terdaftar di KUA. Makanya apa? Kalau suami tidak mau mencerai, ya sulit. Kita tidak bisa datang ke hakim. Hakim juga tidak semudah itu mau menceraikan kita kalau tidak ada bukti secara sah. Kalau kita adalah suami istri. Sehingga apa? Itulah resikonya. Kalau wanita itu dinikah dengan pernikahan apa? Siri. Iya, kalau baik suaminya bertanggung jawab tidak masalah. Tapi kalau suaminya tidak baik, ya, tidak bertanggung jawab, kemudian mendolimi istri, yang jadi korban adalah istri, maka pada akhirnya pernikahan seperti itu adalah membuat wanita terkatung-katung tanpa status yang jelas. Dikatakan punya suami, tapi dia tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, dikatakan apa, tidak punya suami, tetapi dia masih terikat dengan pernikahan yang sah, begitu. Jadi ini pelajaran bagi kita sebagai seorang wanita, ya, kita harus berpikir panjang. Kalau dinikahi laki-laki, jangan mau yang siri. Artinya siri itu kan berarti pernikahannya dirahasiakan. Tidak mau diterang ya secara terang-terangan. Nanti juga begitu. Ketika terjadi masalah juga dia mau rahasia-rahasia saja tanpa ujung yang jelas ya. Jadi begitu. Jadi kita sebagai wanita, entah itu untuk diri kita sendiri, anak-anak kita, putri kita, kerabat kita, jangan sampai menjadi korban laki-laki dengan pernikahan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah bisa difahami ya. Berikutnya ada lagi pertanyaan.
Ini ada pertanyaan Ustazah dari Umu Asia. Mm-mm. Assalamualaikum, apakah ada doa agar keluarga dan anak-anak kita bisa dilindungi dari fitnah? Nah, Taib, apakah ada doa untuk keluarga ya agar bisa terlindungi dari fitnah? Jadi eh, doa atau perlindungan yang paling ampuh untuk diri kita dan keluarga kita adalah dengan membiasakan zikir pagi petang. Ya, zikir pagi petang itu banyak sekali hikmahnya. Jadi setiap diri kita, kita suami, anak-anak ya kita ajarkan, kita biasakan untuk membaca zikir pagi. Disebutkan barang siapa yang membaca ayat kursi ya atau kul al-mu'awwidzat, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, maka cukup bagi dia di hari itu. Allah sudah mencukupi, artinya itu sudah bisa menjadi benteng ya dari kejahatan makhluk baik dari manusia maupun jin. Apalagi doa-doa yang khusus, contohnya apa ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wala takilni nafsi tarfata ainin. Ya perbaikilah urusanku semuanya ya. Kemudian jangan biarkan eh apa namanya bersandar kepada diriku meskipun sekejap mata. Nah, nanti dilihat dikir-dikir pagi petang itu artinya Masya Allah, bagus sekali untuk kita dan diri kita. Atau doa secara umum apa? Yaitu Rabbana hablana min azwajina ya wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata. Yaitu doa-doa juga ya. Atau apabila kita khawatir terhadap anak-anak kita, maka kita memohon perlindungan. Sebagaimana Rasulullah memohon perlindungan untuk kedua cucunya. Ya, apa doa yang dibaca oleh Rasulullah untuk cucu-cucunya? U'idzukuma bikalimatillahi tammah wa min kulli ainin lamatin wa min kulli syaitonin wahamatin. Begitu. Taib. Nah, itu doa-doa yang bisa dibaca untuk perlindungan diri kita dan keluarga kita. Naam, wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Tidak ada lagi. eh Tidak ada lagi, Di rumah, Baik. insya Allah belum ada lagi pertanyaan. Nah, baik apabila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Pembahasan kita sore hari ini semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di majelis ini. Jazakumullahu khairan dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara ini. Silakan ditutup, Alhamdulillah, kajian pada sore hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Niswa Khairah dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami selaku pemandu kajian pada sore hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.